Bang Syahganda, ada pula yang mengaitkan Presiden terpilih Prabowo Subianto juga ingin memastikan ketika nanti 16 Agustus pembacaan pidato RAPBN, anggarannya sudah ada untuk program-program strategis milik Prabowo. Makan dengan biaya 7.500, kemudian program lainnya, honor untuk upah guru honorer di Indonesia. Anda melihatnya bagaimana Bang Syahganda? Ya, saya pikir ini kan memang ada bahaya buat Pak Prabowo ya dengan rencana anggaran yang sudah diumumkan Bu Sri Mulyani ya untuk makan bergizi gratis ya, hanya 70-an triliun ya. Kemudian sebelumnya malah lebih kecil lagi ya. Itu membuat bakal ada keributan kan di Indonesia ini. Jadi wajar Pak Prabowo pengen tahu cepat di mana pos-pos anggaran ini bisa nantinya direalokasi ketika dia jadi presiden. Saya pikir di situ strategisnya. Hanya memang sebenarnya menurut saya sih ini dari segi Pak Prabowo sendiri kan belum jelas. Ya kan belum jelas itu artinya gini, apakah desain arsitektur kabinet ke depan itu memang seperti yang sekarang nggak? Ya kan yang saya tahu kan mereka sudah membicarakan untuk memisahkan Departemen Keuangan atau Kementerian Keuangan menjadi 3 bagian, ya kan? Menjadi bagian Dirjen Anggaran masuk ke Bappenas, kemudian penerimaan negara badan sendiri, kemudian ada Menteri Keuangan seperti di Amerika ya, cuma bendahara negara. Tapi kemudian kan itu bocor ke publik dan kemudian isu Pak Hasim Jojo Hadikusumo berkali-kali ngomong bahwa dia akan mendorong beban utang kita 50% dari PDB kita dari 30-an persen sekarang. Ini kan membuat dunia internasional uring-uringan ya, seperti Morgan Stanley langsung ngasih rating kita stagnan ya kan apa segala. Nah, ini mungkin Pak Prabowo juga bermain bahwa ini lebih bagus wajahnya Thomas Jiwandono sebagai wajah netral. Tapi menurut saya ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa dia itu ya percaya bahwa pertumbuhan kita bisa 8%, pasti ini Menteri Keuangannya bukan seperti Pak Thomas, ini Menteri Keuangannya pasti orang yang sangat handal dan ini berbeda 100% dengan Sri Mulyani yang neoliberal. Nah, ini kita nggak tahu apakah strategi ini masih dibungkus. Kan kita nggak tahu Pak Prabowo masih membungkus banyak hal nggak, ya kan, ini yang ke publik, yang nggak ke publiknya mana gitu. Ini mungkin perlu kita teliti. Ya, kita menuju ke Bang Riza. Bang Riza, tadi ada hal yang menggantung. Begini Bang Riza, ini kan banyak sekali persepsi yang muncul di publik. Kita ingin konfirmasi ke Bang Riza ya, misalnya salah satu pelantikan wamen ini Mas Sudaryono. Ini kan kita tahu Sudaryono adalah ketua DPD Jawa Tengah. Nah, ini ada persepsi yang muncul bahwa ini merupakan kompromi politik antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Karena memang sebelumnya ini kok kita pergi ke Jawa Tengah, baliho dari Mas Sudaryono ini sudah ramai sekali di beberapa daerah. Bang Riza, itu betul nggak Bang Riza? Bang Riza? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi ya. Kita menuju ke Bang Syahganda lagi. Bang Syahganda, jadi tadi indikatornya apa? Kenapa kok ini bukan merupakan kompromi politik Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo dengan pelantikan 2 wamen ini? Ya, kan orang melihat pilkada ini kan seolah-olah pilkada ini sangat penting buat Pak Prabowo ya. Menurut saya sih ya penting-penting enggak gitu, karena Pak Prabowo kan udah Presiden Republik Indonesia. Maka siapapun sebenarnya di Jawa Tengah jadi presidennya itu maka akan menjadi subordinasi dari presiden kan, siapapun gubernurnya. Nah, jadi sebenarnya problem pokok Pak Prabowo sekarang ini adalah dia ini sedikit extraordinary cara berpikirnya. Ketika dunia sekarang diproyeksi pertumbuhan dunia itu akan turun ke arah 3%, ya Prabowo berpikir growth kita itu di 8%. Ini kan suatu hal yang sangat luar biasa. Angka yang sangat signifikan yang rasanya. Orang bilang kan mimpi, ya kan. Tapi mimpi itu bisa dia turunkan nggak? Ya kan, menjadi kenyataan. Nah, makanya dia mungkin pengen ada dream teamnya di pusat. Dia mungkin orang-orang terbaik dia itu tidak dikasih jadi kepala daerah seperti Sudaryono tadi kan. Mungkin Sudaryono memang pilihan Pak Prabowo, kamu jangan masuk ke daerah, udah kamu di pusat aja sama saya di elit nasional. Penugasannya di situ ya. Tapi perubahannya cukup signifikan karena... Ya seperti Pak Budi Jiwandono dulu kan ketika diumumkan akan menjadi calon gubernur DKI. Kemudian Pak Prabowo juga bilang, kamu mendampingi saya di Jakarta. Itu yang saya lihat kan. Artinya kan betul-betul Pak Prabowo ini membentukkan the dream team dia itu di Jakarta semua, bukan di daerah gitu. Oke, kita menuju ke Bang Riza. Bang Riza sudah bergabung bersama kami?
Ya, loh. Ya. Oke, Bang Riza, saya ulang Ya, pertanyaan Mbak saya, Vita. Bang Riza. Mas Abdur. Ini banyak sekali persepsi yang muncul di publik, banyak yang mempertanyakan apakah ini merupakan kompromi politik dari Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, karena kita tahu, Bang Riza, nama Pak Sudaryono ini balihonya sebagai Gubernur Jawa Tengah dalam pilkada nanti ini tersebar di beberapa daerah di Jawa Tengah. Sudah bertaburan. Iya, dan Pak Sudaryono sempat menyampaikan bahwa saya mendapatkan penugasan dari Pak Prabowo untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Jadi persepsi yang muncul ini ada kompromi politik. Itu betul nggak, Bang Riza? Ya, tidak ada kompromi politik terhadap Mas Sudaryono dari calon gubernur kemudian dialihkan jadi calon wamen, tidak ada. Yang pertama ya seperti sering saya sampaikan, setiap partai tentu ingin menghadirkan atau menampilkan kader-kader terbaiknya tampil di setiap pilkada ya. Tidak kecuali Mas Sudarsono yang kebetulan ketua DPD Jateng yang alhamdulillah di Jawa Tengah di Pilpres Pak Prabowo Mas Gibran menang. Nah, atas dasar itu Pak Prabowo ingin mengapresiasi kepada Mas Sudaryono dan kader-kader lainnya di seluruh Indonesia. Silakan ya, kalau memang nanti mendapat respon positif dari akar rumput silahkan maju. Itu tidak hanya pada Sudarmono, itu sampaikan Pak Prabowo bagi semua. Bahkan Prof Dasko juga menyampaikan kader-kader terbaik yang dirasa memiliki integritas, kompetensi, dan mendapat dukungan masyarakat diperbolehkan mengusulkan namanya untuk maju di setiap pilkada. Saya kira itu satu yang baik, normatif, yang dilakukan oleh semua pemimpin partai terhadap kader-kadernya, termasuk kepada Mas Sudaryono di Jawa Tengah. Kemudian Mas Sudaryono dan juga Bapak yang lain itu biasa melakukan survei, memasang spanduk, baliho, keliling, itu satu yang biasa. Tapi dalam perjalanannya pada akhirnya kan nanti yang bersangkutan partai melihat respon masyarakat dan Pak Prabowo akhirnya juga akan melihat sejauh mana kader-kader partai ini bisa ditempatkan di daerah-daerah tersebut. Yang kedua, ya, jadi tidak ada hubungannya. Yang kedua, Pak Prabowo melihat bahwa kedaulatan pangan, sektor pangan menjadi penting. Nah, atas dasar itu, kenapa Mas Daryono yang ditaruhkan jadi wamen, yang memang kebetulan yang bersangkutan itu sangat mengerti, memahami harapan, keinginan, strategi Pak Prabowo terhadap kedaulatan pangan, terhadap suasana pangan, dan sebagainya. Dan yang bersangkutan selalu dilibatkan aktif dalam berbagai keputusan kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo. Jadi saya kira adalah tepat kenapa Mas Dar ditaruh sebagai wamen. Ya. Kemudian apakah dihubungkan dengan pilkada Jateng? Ya wajar kalau ada warga masyarakat ya melihat seperti itu biasa. Sama, oh, Mas Tommy kan ponakan KKN dong. Ya silakan publik, tapi lihat dong yang bersangkutan kan memang berintegritas, cerdas, pandai, berpendidikan, ya kan? Kalau mau dari dulu aja. Tapi lihat dong Mas Tommy Jiwandono kan coba orang tuanya gubernur BI, ya kan? Kemudian kakeknya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi Pak Prabowo bukan asal naruh orang, kebetulan keponakan, kebetulan pernah jadi aspri, Mas Sudar. Tapi yang bersangkutan memang orang-orang yang terbaik yang ada di lingkungan beliau, yang beliau kenal sudah puluhan tahun. Jadi tidak ada ini urusan KKN, tidak ada urusan deal-deal politik dengan Pak Jokowi. Deal politik dengan Jokowi apa? Ada, yaitu memastikan bahwa kepemimpinan Bapak Prabowo ke depan 5 tahun bisa berjalan dengan baik, sukses melanjutkan pembangunan 10 tahun Pak Jokowi, dan sukses menjadikan Indonesia menjadi negara maju, rakyatnya sejahtera. Tidak lebih dari itu. Kedua tokoh ini selalu memikirkan kepentingan bangsa negara. Kebetulan saja yang kedua ini sekarang diplot sebagai wamen. Baik. Bang Saganda, singkat, apakah mereka semua atau nanti akan permanen jangka panjang usai Prabowo dilantik? Kalau saya nggak percaya ya Pak Thomas itu jadi Menteri Keuangan nantinya, ya saya pikir ini sinkronisasi aja ya. Saya lebih percaya bahwa Pak Prabowo nanti akan memilih orang-orang yang pasti dia anti neoliberal. Jadi punya mazhab yang sama dengan Pak Prabowo. Ini menurut saya sih cuma penugasan untuk
Transisi ya? transisi mengambil data-data, mencari relokasi apa segala. Kan kalau kita lihat kan di publik selama ini kan Pak Thomas kan belum muncul sebagai ekonom, pemikir ekonomi dan lain-lain. Ya kan sementara kan Pak Prabowo ini harus ditopang kalau dia benar mau minta 8% pertumbuhan ekonomi, maka dia harus extraordinary. Ya kan itu pasti dia cari ekonom-ekonom atau tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir ekonomi ya yang bisa bekerja extraordinary supaya dia bisa seperti India. Tapi itu sekarang 7,2. realistis atau halusinasi, Bang? Ya kalau di tahun ketiga, tahun keempat dia bisa aja growth-nya pelan-pelan ya dari 5 ke 6 terus naik. Ya kalau seperti sekarang mengandalkan model Erlangga Hartarto sama Sri Mulyani 10 tahun Jokowi ya 10 tahun mati di 5% ke bawah. Kan gitu. Nah, makanya itu harus cari orang yang memang dia itu extraordinary. Cara berpikirnya itu bukan mazhab neoliberal tapi seperti Prabowo yang anti neoliberal, anti kapitalis. Prabowo kan udah menyatakan di Kadin bahwa dia anti kapitalis, dia anti neoliberal. Itu artinya mix ekonomi. Paling tidak kalau mix ekonomi itu di India atau di Jerman. Kalau dia sosialis ekonomi itu di Cina. Ya kan pilihannya itu aja kalau mau tinggi. Nggak ada pilihan lain. Jadi nanti kita sama-sama melihat lah postur kabinet dari pemerintahan mendatang Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Syahganda dan juga Bang Riza atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.